mengkaji sesuatu yang mungkin berbeda ya, tapi masih terkait dengan yang kemarin kita sampaikan. Ini agak lebih ke aspek-aspek yang istilahnya mikro ya, seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kita untuk waktu yang tersisa ini lebih ke mikro, ke aspek-aspek pembelajaran. Hari ini kita akan diskusi tentang epistemik ya, yang mungkin sangat jarang disentuh ini, lebih banyak ke metodologi pembelajaran. Ya menurut saya gitu kan, tapi nggak tahu menurut kalian gitu kan ya. Ini tema yang menarik gitu kan ya, sebagai satu stimulasi awal. Karena ini menjadi satu aspek yang akan menentukan bagaimana proses belajar dan perkembangan itu akan berlangsung. Jadi ada 2 artikel yang saya sajikan di situ, tapi mohon maaf yang artikel satunya itu lebih ke sifatnya metodologis, artinya bagaimana kita bisa melakukan assessment untuk melihat bagaimana epistemik siswa. Tapi yang satu lebih memberikan deskripsi bagaimana epistemik siswa itu ada. Ya, sehingga bagi teman-teman yang mendalami ya 2 artikel itu bisa menjadi modal awal. Oke. Tanpa Oke. Tanpa memperpanjang pengantar gitu ya. Kita mulai saja, tapi saya akan menyampaikan satu pertanyaan ringan ya. Ini Mbak Indriana, hati-hati di jalan tuh ya. Jangan sampai lihat HP sambil nyopir ya. Oke, pertanyaan awal saya akan share. Bentar ya. Pak Gito, mohon maaf Pak Gito. Okay. Ini yang berkaitan dengan yang terakhir kemarin nggih, materi ini Pak. Yang di-share kemarin nggih Pak. Yang di-share apa kemarin? Untuk yang pertanyaan ini Pak, yang kemarin untuk artikel itu nggih Pak. Saya jadi bingung ini pertanyaannya. Ini kan ada pertanyaan, apakah materi yang disampaikan dosen benar adanya, begitu nggih Pak nggih? Ya, artinya begini ya, saudara kan mengikuti kuliah. Nggih. Nah, ini pertanyaan umum Pak, pertanyaan umum, J Pak, J. Nggih Pak, sudah. Sampun dong. Kula niku paham barang. Itu terang dulu. Kula niku ini pertanyaan-pertanyaan ringan aja.
Iya, Pak. Ini dia tinggal sih. Jadi Tinggal. tulisan di untuk orang gue payung ini saya ya. Selama mengikuti perkuliahan ya sudah hampir berapa ya, 2/3 ya dari perkuliahan di semester ini gitu kan ya. Pertanyaan sederhananya adalah ini, apakah materi-materi yang disampaikan dosen itu saudara pandang benar adanya? Mohon untuk bisa direspon itu. Selama ini saudara memiliki pemahaman seperti apa gitu? Ini diresponnya di mana Bapak? Secara langsung atau di kolom chat? Langsung aja Mabon. Mungkin saya Pak izin Pak. Ya. Ini langsung dijawab ya Pak. Terima kasih Pak Dito untuk pertanyaan ini. Dari awal menerima materi ya berupa artikel-artikel baik itu hasil penelitian maupun literatur review, mulai dari paradigma edukasi kalau nggak salah ya, kemudian ada kepemimpinan, ada inklusi, kemarin literasi, yang sekarang tentang keyakinan epistemik. Itu memang dari materi yang Bapak sampaikan ya real ya, karena hal itu disuguhkan melalui artikel hasil penelitian maupun literatur review. Baik itu yang di skala global dari subjek ataupun lokasi penelitian maupun tempat terbitnya artikel itu atau dari autornya, ataupun di Indonesia. Kita lihat seperti contoh materi tentang paradigma pendidikan yang mengarah kepada neoliberalisme. Nah, itu saya kira tidak hanya di kajian atau isu-isu yang ditulis atau disuguhkan melalui artikel ya, tetapi real di Indonesia hari ini memang mau tidak mau segmentasi pengelolaan pendidikan khususnya di SD itu ya mengarah ke neolib, itu real adanya. Dan itu saya kira memberi oase pengetahuan bagi kami, terutama dalam ke depan ya, ataupun sekarang mulai membuat pola pikir atau paradigma agar tidak terlalu neolib banget lah begitu loh. Tetap berpihak pada pasar itu saya kira real ya, tetapi untuk kesananya kan ada, kalau hasil diskusi yang sering disampaikan itu kan sistem nilai yang kita anut itu yang seperti apa, apakah kita mengikuti selera pasar atau kita mempertahankan kearifan lokal, identitas kebangsaan, atau yang bagaimana. Mungkin itu Pak, itu salah satu bentuk materi yang real adanya. Begitu pula dengan literasi, PISA, inklusi, dan kepemimpinan dan sebagainya. Mungkin itu Pak, dari satu contoh saya lihat itu memang real ya, meskipun hanya bersifat sistem nilai, paradigma atau values yang ada di suatu masyarakat pendidikan atau lembaga, tapi itu memang benar adanya dan didukung hasil riset, data, kemudian pengalaman empirik yang tertulis dari jurnal-jurnal yang bereputasi itu. Mungkin itu Pak, matur suwun, mungkin ada kekeliruan. Terima kasih. Sekarang saya perluas, tidak hanya mata kuliah ini, akan tapi ya mata kuliah pada umumnya yang saudara ikuti. Apapun mata kuliahnya gitu saja. Mungkin bisa disampaikan secara singkat, betul enggak itu ya pernyataan saya tadi? Boleh Pak Kito menyampaikan. Oke, Mas Ari. Terima kasih pertanyaan Pak Kito tadi. Perluas apakah keseluruhan mata kuliah yang sudah diikuti ini sesuai dengan real? Kalau menurut saya sesuai Pak. Betulan mata kuliah yang saya ikuti saat ini ada 11, mulai dari apa itu namanya kebijakan dan yang lain sebagainya. Nah kemarin Pak Kito sudah menyampaikan terkait dengan literasi, kemudian kepemimpinan dan sebagainya. Nah yang saya dapatkan adalah saya membaca dari sebuah artikel Pak, bahwasannya memang untuk meningkatkan pendidikan saat ini baik dari segi literasi atau sebagainya ini masih belum bisa maksimal yang terjadi di Indonesia. Kenapa Pak? Karena ada informasi yang saya baca itu dari www.sdgs begitu menyatakan bahwa masih banyak pendidikan yang belum
siap untuk di era digital ini. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Berdasarkan data Sustainable Development Goals itu masih ada 34% yang akses pendidikan berbasis digital yang sudah berjalan dengan baik. Namun dari sisanya 34% itu berarti sekitar ada 70 berapa begitu 67% itu masih belum, Pak. Jadi padahal tantangan pendidikan di era sekarang ini harus meningkatkan literasi, kemudian kepemimpinan dan sebagainya. Tentu saja itu membutuhkan teknologi informasi. Padahal berdasarkan data Sustainable Development Goals yang saya baca dari informasi di internet itu masih 34%, Pak, akses pendidikan berbasis online yang sudah tercapai, padahal harus 100% begitu. Berarti pendidikan secara keseluruhan memang belum tercapai dengan maksimal. Begitu Pak, secara berbasis kebijakan, kemudian isu-isu pendidikan dasar. Gitu. Terima kasih Pak Kito. Oke, terima kasih. Saya coba formulasikan lagi pertanyaan itu. Jadi, saudara mengikuti 11 mata kuliah atau yang lainnya 6 mata kuliah, 8 mata kuliah dari seluruh perkuliahan yang saudara ikuti, tentunya sudah mengkaji banyak materi yang disampaikan oleh dosen, dan saya kira semuanya sumbernya dari dosen ya materinya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara memandang bahwa materi-materi yang disampaikan dosen itu benar adanya? Itu saja. Dosen-dosen loh, bukan hanya Pak Gito ya. Oke, Prof. Saya, Prof. Oke, monggo. Ya, ini pertanyaan yang mungkin agak mirip dengan ketika saya membaca artikel tadi malam ya. Ini nanti endingnya kayaknya kita tuh pada tahap absolut atau multiplis atau evaluatif. Ya, jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh dosen-dosen itu benar karena mereka punya dasar pemikiran masing-masing. Nah, tinggal apakah kebenaran yang disampaikan dosen itu nanti bisa kita pakai dan bisa bermanfaat apa tidak, lah itu nanti permasalahan lain. Nah, saya kira itu Pak, ini tahap saya kayaknya masih di multiplis ini. Jadi apa yang saya tuju sudah terjawab oleh Mas Wardan nih. Ya, saya hanya ingin mengantarkan diskusi ini untuk melihat diri kita masing-masing gitu kan ya. Yang lainnya yang belum merespon tentunya sudah punya jawaban gitu kan ya. Saya kira-kira epistemik teman-teman itu masuk di kategori yang mana kira-kira kan itu. Apakah masuk di absolut atau sudah sampai pada tataran evaluatif. Itu sebetulnya yang ingin saya harapkan dari jawaban ini. Dan masing-masing ini saya kira sudah punya jawabannya itu. Kira-kira masuk di mana ini ya? Mas Muhammad masuk di mana ya? Saya masih di antara evaluatif sama yang tengah-tengah tadi multiplis itu. Kadang-kadang kalau ada materi yang sesuai dengan asumsi dan perspektif saya, ya saya terima mentah-mentah. Namun ketika ada materi yang masuk kok tidak sesuai dengan pengalaman pedagogis dan empiris, ya saya perlu ada keinginan untuk menggali lebih jauh, mencari sumber-sumber lain sehingga menemukan validasi. Entah-entah juga ada. Oke, terima kasih. Mbak Jila masuk di mana? Absolut, multiple atau evaluatif? Ya, mungkin hampir mirip ya dengan Mas Abdu. Mungkin ya yang evaluatif seperti itu, Pak. Terkadang karena masih di awal-awal perkuliahan juga kalau saya kan memang mengambil pendidikan dasar karena studi saya memang penelitian di ini ya Pak, pendidikan dasar. Nah, untuk pekerjaan saya memang belum pernah maksudnya mengajar secara langsung di pendidikan dasar atau di SD seperti itu Pak. Jadi untuk
terkadang ketika memahami materi terkait yang implementatif terutama itu saya masih agak gimana ya, maksudnya konteksnya realita seperti apa masih ngambang seperti itu Pak, karena kan belum mengalami langsung secara kontekstual seperti itu Pak. Saya hanya bisa mendapatkan gambaran ketika memang saya terjun langsung seperti itu. Sementara itu saya ketika untuk proses pembelajaran di SD saya hanya di sebagian kecil saja proses pembelajaran, karena sementara ini dari 2012 sampai saat ini saya hanya terlibat di program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang di SD. Jadi memang mungkin hanya sebagian kecil proses pendidikan dasar seperti itu Pak kalau dari saya. Oke, makasih. Mbak Nesi masuk di mana? Mohon jawab singkat saja dulu karena masih banyak materi yang akan kita kaji. Masuk saya mana? di multiplis, Pak. Multiplis, oke. Mbak Ali? Saya kira-kira kayaknya di multiplis juga, Pak. Oke. Saya tidak tanya Mas Ibda, tadi sudah memberikan jawaban gitu, termasuk Mbak Hari. Mbak Sri? Saya masih dataran yang sama dengan Mbak, multiplis masih. Oke. Evaluatif sebenarnya. Oke. Mas Muntako? Oke, tanya. Sama Pak, kecuali satu Pak, yang pada aspek keagamaan kadang-kadang lebih penyangkalan. Kalau pada aspek pengetahuan secara umum, saya lebih terbuka dan coba mencari kebenaran. Kalau pada aspek yang keimanan itu, ini keluar konteks Pak. Oke. Ada dua aspek gitu. Dikatakan Pak. Oke, makasih. Buka seni, monggo. Masuk di mana? Belum di masih unmute. Iya Pak, masih belum punya gambaran yang jelas Pak. Oke, siap. Mbak Ani? Saya masuk multiplis Pak sama teman-teman. Oke. Mudah-mudahan tidak idem ya. Saya praktisi pendidikan guru SD tapi masih dangkal Pak. Tapi terus terang materi-materi dari Pak Gito itu sangat mengena. Kalau saya match sama yang sudah saya praktekkan itu sangat mengena sekali Pak. Seperti inklusi, literasi, terus kemarin itu kepemimpinan, itu semuanya masuk. Hidden kurikulum itu semuanya masuk. Saya sangat apresiatif dan itu menambah sekali. Matur nuwun Pak kita ini. Masuk Mas. Halo. Belum nyambung, oke. Mbak Indriana. Oh, baru minggir ini, ya, baru minggir. Ya, nyobarnya baru minggir. Mas Rais, mana? Masuk di mana? Sama Pak, saya masih datar-datar multiplis Pak. Begini, saya hanya ingin mengkonfirmasi dari proses refleksi yang ada dengan hasil unggahan gitu kan ya. Apakah memang sudah multiples atau masih pada tataran yang absolut? Nah, itu ya, bisa dilihat di dua sisi itu ya, dari apa yang sudah disampaikan dan apa yang sudah tuliskan gitu ya. Atau sudah sampai pada tataran yang evaluatif. Apa yang kita harapkan gitu aja. Gini, sebelum saya menyampaikan itu, pertanyaan berikutnya adalah seharusnya untuk level kita yang ada di kelas ini masuk di level yang mana ya? Evaluatif. Ya. Evaluatif. Seharusnya masuk di situ ya. Evaluatif. Harusnya evaluatif. Lalu pertanyaannya gitu kan ya. Ada yang tadi in between antara absolut sama multi-base. Pertanyaannya adalah berikutnya ini.
Pertanyaan nomor 2. Benar bisa dilihat. Oke, ini saya kira menjadi satu ya, bahan pemikiran kita untuk melihat bagaimana realitas epistemik anak-anak kita gitu aja, atau ya kita semuanya lah gitu aja. Bagaimana sebuah cara pandang, cara pikir ya, seseorang itu berkembang gitu aja. Lalu terkait dengan ini tentunya yang pertanyaan nomor 3 yang tadi sudah kita tayangkan. Oke. Diskusi kita akan kita awali dari yang nomor 3 dulu. Ya. Karena basisnya di dalam artikel itu sudah ada, gitu ya, dan ada satu gambaran yang cukup menurut saya ya cukup detail gitu kan, bagaimana keterkaitan antara epistemik dengan learning ya, dan itu saya kira memberikan satu ilustrasi kita ya, bagaimana pengaruh dari epistemik yang ada terhadap proses belajar, dan nantinya kita baru akan menginjak pada tahapan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana peran kultur dalam epistemik ini. So, it is for yours. Ya. Monggo silahkan siapa yang mau mengawali ya, untuk bisa memberikan respon terhadap pertanyaan yang nomor 3 tadi. Apakah epistemik akan mempengaruhi kultur, epistemik akan mempengaruhi proses belajar, atau proses belajar akan mempengaruhi epistemik ini? Untuk berifres, monggo silakan kalau mau meresume kembali dalam pengertian apa itu epistemik untuk bisa lebih clear, karena di artikel yang pertama kan tidak begitu sangat jelas pengertian makna dari epistemik itu. Jika ingin mengelaborasi, monggo silakan. Kalau tidak langsung ke pokok topik yang akan kita diskusikan, monggo silakan. So, monggo siapa yang akan menjadi starter untuk diskusi yang nomor 2 tadi? Mencoba, Bapak. Monggo, Pak Ali. Tapi ini berdasarkan pertanyaan ini, malah saya terasa bingung. Artinya itu, bingung itu kelihatannya kok saling mempengaruhi gitu, Bapak. Artinya ketika seorang siswa memiliki tingkatan epistemik tertentu, juga akan membangun budaya belajar tertentu. Tetapi seorang guru ketika menerapkan suatu budaya belajar atau sebuah metode belajar tertentu juga akan mempengaruhi tingkat epistemik siswa begitu, Bapak. Jadi kok seakan-akan menurut saya akan ada dua arah yang saling keterhubungan. Jadi tidak epistemik dahulu atau budaya atau strategi atau belajar tertentu. Mohon maaf Bapak, ini azan terlebih dahulu. Ya. Mungkin ditanggapi teman yang lain. Nanti saya masuk. Mencoba masuk, Bapak. Monggo, Mbak Esri. Oke. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Gito tadi, apakah epistemik mempengaruhi pembelajaran, ngaten nggih Bapak?
yang nomor 3 tadi, Nje? Proses belajar. Oh, budaya dulu. Oh, proses belajar. Ya. Oke. Sekilas saya membaca yang ada di artikel, itu ada pernyataan bahwa perspektif epistemik peserta itu secara langsung mempengaruhi jenis strategi belajar mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa epistemik yang dimiliki oleh masing-masing siswa itu bisa mengarahkan bagaimana peserta itu bisa mempunyai proses belajarnya masing-masing. Kalau saya bisa mengelaborasikan, jadi seperti masing-masing siswa itu sebenarnya punya personalized kurikulum sendiri, begitu. Jadi bagaimana kalau bisa dikaitkan bisa dengan self efikasi gitu. Jadi apa yang ada di dalam diri mereka itu bisa mengarahkan bagaimana proses pembelajaran dari masing-masing siswa. Ngaten, Bapak. Bapak Ali dilanjutkan. Masih ada, tapi terdengar tidak apa-apa ya, Bapak? Oke. Saya lebih cenderung proses belajar ini mempengaruhi epistemik dalam kondisi yang saya temukan singkat. Artinya, epistemik ini adalah aspek yang perlu dikembangkan dan perlu ditumbuhkan kepada peserta didik kita. Jadi seharusnya kita membuat sebuah pola atau suasana belajar yang arahnya akan membangun sebuah epistemik yang tinggi, yang baik. Nah, walaupun akhirnya nanti ketika mereka memiliki epistemik yang baik pun akan memiliki pola belajar yang berbeda juga dengan yang memiliki epistemik rendah. Tetapi dalam kondisi yang sekarang yang mungkin sementara ini saya pahami, kegagalan pencapaian epistemik juga dititik beratkan kepada salahnya seorang guru dalam menerapkan proses pembelajaran. Saya lebih ke arah sana, Bapak. Artinya guru dalam mengajar jarang menerapkan hal ini atau jarang memperhatikan hal ini, dan cenderung ya sudah capaian pembelajaran saya berlangsung, kemudian bahkan misalkan dalam aspek sejarah yang ada di artikel 2 itu sering terjadi pada guru atau saya pribadi ya cukup di absolut gitu. Yang penting membaca buku, teks, membaca LKS, kemudian LKS dikerjakan dengan bagus dan mendapatkan hasil yang bagus cukup, tanpa adanya kita mengarahkan siswa untuk bagaimana menyelidiki, menginterpretasi sebuah data, kemudian menggali informasi lebih dalam dari poin-poin sebuah sejarah yang ada gitu. Jadi sementara ini saya cenderungnya ke arah sana, walaupun di awal tadi saya memang ada korelasinya antara epistemik dengan gaya belajar atau pembelajaran, tetapi di singkat konkret pembelajaran kita adalah tadi pola belajar atau gaya belajar mempengaruhi epistemik siswa kita. Seperti itu, Bapak, kurang lebihnya, mohon maaf. Lanjut memandu. Oke, mungkin saya ini dulu. Kita coba ke yang Bapak Ibu guru yang lebih real di lapangan mungkin gitu ya. Ini mungkin siapa ya? Mungkin Pak Rois dulu, Pak Rois. Ada Pak Rois ini. Jadi ini ada Pak Rois, ada Bu Ati, Bu Kasni yang mungkin lebih real dalam implementasi di sekolah langsung. Bagaimana Pak Rois? Ya Mas, matur nuwun Mas. Saya sendiri di dalam yang saya tuliskan kemarin, saya sependapat dengan artikel, dengan pembahasan itu tadi ya, tentang bahwa pandangan secara epistemik dan strategi dalam pembelajaran itu akan mempengaruhi tingkat pemahaman siswa dalam memahami setiap mata pelajaran. Terputus nggak Mas Ali? Saya di sini hujan dan agak sinyal naik turun. Aman. Nggak? Aman kalau saya aman. Baik, matur nuwun. Saya lanjutkan. Implementasi pandangan epistemik itu secara konstruktif dapat dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang lebih mendalam. Begitu. Kemudian
elaborasi itu adalah salah satu pembelajaran yang juga mempengaruhi hasil belajar dengan cara mengaktifkan sisi kognitif peserta didik sehingga akan mempermudah dalam memahami berbagai konsep baru. Nah, kemudian strategi lain juga dapat dilakukan guru. Contohnya adalah pemrosesan dan menguji strategi organisasi yang akan melihat keaktifan peserta didik dalam proses belajar ke arah yang lebih baik. Kemudian rekomendasinya adalah pembelajaran aktif dapat meningkatkan keefektifan dalam proses belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarannya dari artikel yang ada, penulis memberikan saran bahwa peserta didik dituntut dapat selalu aktif dalam proses pembelajaran agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam perspektif epistemik dan pemahaman, tidak hanya fokus pada hal-hal yang mengenai sains saja, namun juga hal-hal yang bersifat sosial, seperti sejarah, begitu. Kemudian inovasi dalam strategi dan metode pembelajaran yang mengintegrasikan pandangan epistemik itu dapat dilakukan oleh guru agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Mungkin itu Mas Ali dari saya, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Bisa dilanjut dengan teman-teman yang lainnya. Matur nuwun Mas Ali. Pertanyaan yang terkait pertanyaan yang kedua tadi, Pak Rais cenderung proses pembelajaran ini akan mempengaruhi epistemik siswa, begitu Pak ya? Dia Mas Ali. Baik. Oke, terima kasih Pak Rais. Tadi sudah menjelaskan lebih detail terkait strategi dan lain sebagainya. Oke, mungkin siapa? Mungkin Pak Umar, Pak, bisa merespon selanjutnya. Pak Umar. Halo Pak Ali, dengar? Oke, silakan Pak Umar. Bisa didengar dengan baik. Nah, kalau menurut saya itu sama saja seperti Mas Ruiz tadi, bahwa kaitannya dalam proses belajar mengajar itu, yang pertama itu keyakinan epistemologi seorang guru itu bisa mewariskan kepada anak-anak, karena keyakinan tersebut tercermin melalui kegiatan belajar ya di dalam kelas. Nah, di ruang kelas sendirinya itu mungkin menyatakan bahwa guru itu mendorong siswa untuk mencari hubungan antara konsep-konsep dalam teks atau dalam pengetahuan mereka sebelumnya, dan mereka dengan konsep-konsep yang ditemukan di dunia luar mereka sendiri, guru mungkin dapat menggunakan proses menggambar atau yang sudah kita lihat di jurnal 1 dan 2, dapat memberi pemahaman tentang keyakinan epistemik siswa mereka sebagai awal dalam memproses pembelajaran itu sendiri. Misalkan sebagai contoh itu, seorang guru meyakinkan bahwa guru bukannya satu-satunya sumber pengetahuan. Mungkin saja mengarahkan siswa untuk mencari berbagai sumber terkait dengan suatu konsep sebelum akhirnya mendiskusikan konsep atau materi belajar tersebut di kelas. Nah, sementara guru yang meyakini bahwa guru memiliki wewenang untuk menyampaikan apa yang diketahuinya kepada siswa, cenderung mendominasi kegiatan belajar melalui suatu metode pembelajaran. Jadi menurut saya itu saling keterhubungannya antara proses belajar mengajar di dalam suatu kelas. Baik, terima kasih Pak Umar. Berarti saling ada keterhubungan antara epistemik dengan proses belajar, dan proses belajar juga akan berpengaruh pada epistemik siswa. Begitu Pak Umar ya? Ya. Oke. Pak Umar membahas artikel pertama berarti Pak ya? Halo? Pak
Pak Umar membahas artikel pertama, benar ya Pak? Yang kedua. Oh, yang kedua. Yang pertama. Oh, yang pertama. Oke, terima kasih Pak Umar. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh teman-teman yang lain, karena menarik juga di artikel pertama itu lebih konkret, akan ada sebuah proses eksplorasi epistemik. Mungkin nanti akan ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Umar. Selanjutnya, ada yang berkenan atau langsung saya? Oke, silakan Bu. Terima kasih. Ya, dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Gito, bahwasanya saya memilih epistemik mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi kan di sini yang artikel yang saya baca bahwasanya keyakinan epistemik itu mempengaruhi proses pada pendekatan pembelajaran dan hasil belajar. Dan ini juga diungkapkan oleh Bonhoeffer pada tahun 2002 bahwasanya ada hubungan antara epistemik dan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, bahwasanya keyakinan epistemik ini mengacu pada keyakinan individu yang mana sifat pengetahui dan pengetahuan yang dianggap mempengaruhi pada semua pengetahuan dan keyakinan lainnya. Nah, di sini guru ini bertugas untuk mengidentifikasi epistemologi siswa yang mana nantinya si guru ini menyediakan pandangan untuk memahami setiap ide dan perilaku siswa. Guru juga dapat menilai kemampuan dan kebutuhan siswa dan menyesuaikan rencana dan strategi pembelajaran yang nantinya akan diterapkan oleh guru untuk membangun epistemik siswa. Nah, keyakinan epistemik ini merupakan keyakinan individu yang memiliki sifat mengetahui dan pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi pada aspek pengetahuan dan keyakinan lainnya. Nah, di dalam artikel dituliskan ada dua dimensi epistemik yang lebih spesifik, yaitu pemerolehan pengetahuan atau sumber pengetahuan dan proses pengetahuan yang telah didapat oleh siswa. Nah, jadi untuk dapat mendukung anak-anak dalam kemampuan berpikir kritis, guru dapat melakukan beberapa cara. Dikutip juga dari Yang dan Tsai tahun 2020 yang ada di artikel bahwasanya ada beberapa pendukung untuk siswa berpikir kritis, di antaranya yaitu ruang kelas yang berbasis epistemologis, di mana guru dapat mendorong siswa yang berada di dalam kelas untuk mencari konsep sendiri. Jadi siswa itu digiring untuk mandiri oleh si guru. Kemudian mengkonstruk pengetahuan. Nah, guru juga dapat menggunakan gambaran, menulis, menceritakan untuk memperoleh keyakinan epistemik yang mana nantinya dapat digunakan untuk mengarahkan siswa untuk berpikir kritis. Nah, keyakinan epistemik yang dimiliki oleh siswa itu memberikan pengetahuan untuk dapat memahami, bisa berupa pendekatan, proses pembelajaran dan hasil belajar yang ada di dalam kelas. Anak-anak yang mempercayai bahwasanya sumber pengetahuan adalah berasal dari internal dan pengetahuan sendiri dibangun oleh individu itu sendiri, atau tadi yang itu kan keyakinan multiplis, ini memudahkan untuk terlibat pada pemikiran kritis. Nah, di dalam ruang kelas yang berfokus pada pemikiran kritis tersebut, guru itu sebaiknya mendorong siswa untuk mencari hubungan antara konsep-konsep yang ada pada teks, misalnya dengan mengkonstruk pengetahuan mereka sebelumnya. Nah, guru juga dapat menggunakan metode yang diusulkan oleh artikel, bisa mengkombinasikan yaitu menggambar, menulis, bercerita untuk memahami tentang keyakinan epistemik siswa sebagai langkah awal untuk mendukung pemikiran kritis di dalam kelas. Keyakinan epistemik siswa sendiri itu dapat memberikan pemahaman berupa cara bagaimana siswa mengartikan pengalaman pendidikan pluralistik. Nah, untuk menumbuhkan keyakinan epistemik ini, yang harus dimiliki oleh siswa, itu guru dapat menggunakan tugas di dalam proses belajar, dan pembelajaran berupa aktivitas sehari-hari yang lebih dekat dengan siswa. Jadi, guru ketika menggunakan
penjelasannya itu mengkombinasikan dengan aktivitas sehari-hari siswa. Nah, itu lebih dapat dipahami lebih jelas ketika disuruh menghubungkan antara epistemik dan strategi pembelajaran yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memahami epistemik siswa itu juga dapat membantu siswa sendiri untuk menjadi pembelajar yang aktif dan memperoleh kendali pada saat proses pembelajaran, dan siswa itu dapat berpikir kritis nantinya. Mungkin begitu, Mas Ali. Baik, terima kasih Bu Nesi. Tadi sempat ada poin yang Bu Nesi sampaikan terkait bagaimana lebih cenderung epistemik itu akan mempengaruhi proses belajar. Artinya seorang guru akan mengidentifikasi kemampuan epistemik dari masing-masing siswa, kemudian membangun sebuah proses pembelajaran. Dan tadi juga diterangkan ada kelas berbasis epistemik gitu ya, Bu Nesi. Kayaknya menarik. Saya ketika mendengar itu malah flashback kepada waktu SMA, entah itu ada hubungannya atau tidak. Di SMA itu waktu sama-sama kelas IPA, tetapi juga dipisah-pisah, ada kelas A, B, C, A, poin A, dan poin B sampai poin C. Dan pembelajaran di kelas poin A itu memiliki proses yang berbeda, lebih kepada praktikum, penemuan, dan lain sebagainya yang memiliki ciri khas dibandingkan kelas B dan C. Nah, bisa jadi ini termasuk menjadi, kalau bayangan saya ada poin-poin, ada pola-pola yang telah disampaikan oleh Bu Nesi tadi. Artinya telah mengklasifikasikan epistemik masing-masing siswa, kemudian memberikan pola pembelajaran yang berbeda-beda gitu. Mohon maaf kalau nanti ada hal yang kurang sesuai. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf Bapak Sugito, seandainya diskusi kita terlewat dari poin atau role atau line yang diinginkan Pak, kita bisa diarahkan lagi. Oke. Selanjutnya ada yang Oke. Monggo Bu Kasni. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya memang mendapat jatah artikel 1, tetapi saya juga membaca artikel 2. Dari artikel 1 dan artikel 2 itu setelah saya baca itu saya menyimpulkan bahwa epistemik itu mempengaruhi belajar ya, mempengaruhi cara belajar. Karena di sana seseorang yang memiliki epistemik tinggi itu akan belajar secara mandiri. Nah, di sini kalau diterapkan di dalam pembelajaran, artinya guru itu bisa untuk membangkitkan epistemik yang tinggi itu, guru bisa melakukan berbagai pendekatan pembelajaran. Di antaranya adalah epistemik itu bahwa epistemik itu bisa dikembangkan, ditumbuh kembangkan dengan metode bermain ketika anak-anak. Nah, kemudian juga ada pendekatan yang bersifat inquiry ilmiah. Artinya di SD karena inquiry-nya adalah inquiry terbimbing, berarti bagaimana guru membuat kegiatan yang di sana siswa bisa melakukan penyelidikan, penemuan dengan langkah-langkah yang dibimbing oleh guru. Dan di sana juga ada modifikasi antara penemuan dan bermain di sana. Itu bisa menumbuhkan epistemik ternyata. Selanjutnya adalah pendekatan yang dipakai itu juga berbasis kolaborasi. Artinya di sini pembelajaran berpusat kepada siswa, kemudian di sana juga ada kolaborasi, ada penemuan terbimbing. Ya, jadi poinnya di sini guru yang bisa diterapkan di aplikasinya adalah menggunakan pendekatan inquiry terbimbing. Di sana ada kolaborasi, ada sisi permainannya, kemudian pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi guru di sini berfungsi sebagai fasilitator dan motivator saja. Itu sekilas kesimpulan akhirnya seperti itu. Karena apa? Di sini orang yang memiliki epistemik tinggi itu selalu ingin mencari tahu jawaban apa yang ada di pikirannya. Dia ingin selalu mencoba ingin tahu. Kalau ada orang dewasa yang memberitahu jawaban kok tidak sesuai dengan konsep yang dia miliki, maka ada ketidakpuasan di dalam hatinya dan dia selalu ingin berusaha mencari dengan caranya sendiri begitu. Jadi di sini ada trial and error. Jadi mencoba, salah, mencoba lagi. Begitu prinsipnya di situ.
Kemudian anak-anak yang memiliki epistemik tinggi itu dia akan berusaha menjelaskan sesuatu, kemudian bisa juga mengidentifikasi, membedakan, menafsirkan. Berarti di sini daya imajinasinya tinggi. Nah, anak-anak yang memiliki epistemik tinggi, jika dia mengikuti pembelajaran sejarah itu akan sangat mudah, karena dia bisa mengimajinasikan sebuah teks bacaan, sebuah cerita, itu mudah untuk dia pahami. Begitu Pak, sekilas yang bisa saya dapatkan dari kedua artikel tersebut. Ya, terima kasih Bu Kasti, menarik, dan beliau juga sempat sedikit menceritakan berbagai kondisi yang mungkin beliau ini Bu Kasti temui di kelas ya, mana anak yang memiliki epistemik tinggi dan yang epistemik rendah atau sedang. Ada yang mau menyampaikan lagi? Mungkin dari Bapak Ibu dosen. Tadi sudah dari sisi guru yang melihat kondisi real langsung di lapangan. Mungkin Bapak Ibu dosen boleh menyampaikan ini. Atau diawali Bu siapa nih? Bu Ani dulu mungkin. Bu Ani, boleh Bu Ani. Terima kasih Mas Ali atas waktu yang diberikan. Menurut saya tidak jauh berbeda dengan Bu Kasni, Pak Rois ya, sebagai sesama praktisi ya, yang lebih dominan di lapangan. Jadi pola belajar anak-anak itu mempengaruhi epistemik mereka. Jadi dan itu untuk meningkatkan epistemik mereka itu memang perlu pancingan gitu ya, perlu stimulus dari guru, bagaimana guru itu menyajikan pembelajaran. Jadi di sini antara proses belajar, kompetensi guru dan epistemik siswa itu menurut saya saling berhubungan gitu, membentuk lingkaran gitu ya. Jadi kalau salah satunya itu terputus mungkin tidak akan menghasilkan suatu hasil pembelajaran yang baik seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Ali, ya dari saya terima kasih. Terima kasih Bu Ani telah melengkapi. Mungkin ini dari Pak Al. Pak Al, halo Pak Al. Iya Mas Ali, matur nuwun. Kalau dari apa yang disampaikan teman-teman tadi sudah memiliki pandangan yang sama ya. Dan itu mengafirmasi dari apa yang ada dalam teks, dalam artikel, bahwa ada hubungan positif antara epistemik perspektif seorang siswa terhadap strategi belajarnya atau gaya belajarnya. Nah, semakin karena yang saya lihat absolutis itu kan dianggap negatif begitu ya, cenderung dianggap negatif karena sifat keterbukaannya itu kurang. Yang lebih egaliter itu kan yang evaluatif. Di sini cenderung di artikel itu poin yang saya lihat adalah bagaimana anak-anak yang memiliki perbedaan epistemik perspektif itu tidak bisa didekati dengan strategi yang seragam begitu. Kalau menggunakan teks yang sejarah itu ditemukan bahwa yang evaluatifis itu bisa mengkonstruksi atau merekonstruksi pemahamannya sendiri secara baik dan mengalami kemajuan dalam aspek pengetahuan gitu ya. Kemudian yang absolutis itu cenderung kurang, dan mereka cenderung hanya menghafal informasi dari teks yang tetapi mereka tidak mencapai pemahaman yang mendalam begitu. Kalau saya baca dari teks itu, maka
adanya perbedaan epistemic perspektif itu pun berarti harus seorang guru yang menginspirasi harus juga setelah memetakan, umpamanya kita memetakan adanya perbedaan-perbedaan itu harus memiliki skenario pembelajaran untuk ketiga model itu, atau kalau dalam artikel ini hanya membaginya pada dua ya, melihatnya yang pada dua karena ekstrim atas dan ekstrim bawah, yang absolutis dan evaluatif. Harus didekati pada dua-duanya, karena begini, ada saudara saya begitu memiliki dua anak, yang satu cenderung kemampuannya cenderung pada evaluatif begitu, karena dia bisa memahami matematika dengan baik, memahami sains, belajar tentang hal-hal baru, informasi-informasi baru yang baik. Tetapi ketika dia dimasukkan dalam sekolah tahfidz itu ya, karena orang tuanya pengen anaknya tahfidz, itu gagal begitu. Tetapi anak kedua ini mengaitkan dengan pengalaman saya ya, artikel dengan pengalaman saya. Tapi anak kedua cenderung elaborasi intelektualnya itu kurang begitu. Tetapi lebih konsen pada sesuatu yang sering diulang-ulang, sehingga yang satu, yang anak kedua itu bisa mengikuti tahfidz dengan baik gitu, yang anak pertama tidak. Nah, saya ketika membaca artikel ini, jangan-jangan ponakan saya masuk dua kategori ini begitu. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah dalam setelah kita menemukan 3 EP ini, 3 epistemic perspektif ini, anak diarahkan pada satu perspektif, yaitu evaluatif, supaya mereka berkembang secara matang begitu. Apakah dibiarkan sesuai dengan kultur mereka gitu? Walaupun dalam perkembangannya mereka mesti mendapatkan masukan berdasarkan strategi atau materi yang disampaikan oleh guru. Mungkin itu hasil bacaan saya terkait dengan epistemic perspektif yang pada 3 aspek itu dengan realitas kecil yang saya hadapi. Nggih, matur nuwun Pak Ali. Oke, matur nuwun Pak Al telah menyampaikan dan menambahkan tentang 3 aspek EP. Kemudian mungkin kita akan lebih ini ya, lebih Bu Zila dulu ya. Oke. Monggo Bu Zila. Ya, dari saya tertarik dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Al ya. Jadi kenyataannya seperti apa? Saya mungkin lebih tertarik ke epistemic perspektif, tapi dikaitkan dengan kenyataannya seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan saya ketika membaca 2 artikel ini adalah, ketika kita membahas tentang EP ini, apakah guru-guru ya, maksudnya guru sendiri itu sudah paham terkait epistemic perspektif ini? Sesimpel itu dulu lah maksudnya. Nanti kita mungkin bisa bertanya kepada Pak Rois, Bukasni atau Mbak Anik ya, terkait sejauh mana sih guru-guru, mungkin teman-teman guru selama ini paham terkait EP ini ya, epistemic perspektif. Nah, mungkin ketika dari gurunya sendiri sudah paham, kan tentunya nantinya ketika merancang suatu proses pembelajaran, nantinya akan melihat di perspektif mana si siswa ya, sehingga akan lebih menguatkan nantinya strategi pembelajaran seperti apa yang mungkin diterapkan dalam proses pembelajaran yang memang dapat meningkatkan hasil belajar. Maksudnya tentu saja dengan keragaman siswa di kelas, kita kan pasti tahu bahwa EP ini pasti berbeda. Jangan yang di kelas lah ya. Kita saja di satu kelas ini yang bukan siswa SD pasti juga punya EP yang berbeda seperti itu. Itu pun saya rasa tidak jauh ketika diterapkan di kelas-kelas di SD, dan mereka pasti memiliki EP yang berbeda. Nah, pentingnya di sini adalah guru mungkin memiliki inovasi ya,
dari yang paling dalam ya, dari yang paling dasar, misalnya kurikulum, kemudian strategi pembelajaran, kemudian RPP, silabus, dan nantinya sampai ke proses pembelajaran di mana dapat mengakomodasi si epistemic perspektif ini supaya memang dapat meningkatkan kualitas proses. Saya membicarakan di sini kualitas proses ya. Jadi tidak hanya hasil belajarnya, tapi kualitas proses sampai dengan si siswa itu benar-benar ya meningkat hasil belajarnya, seperti itu. Kalau dari perspektif saya seperti itu, mungkin nanti bisa dikoreksi ulang. Terima kasih Mas Ali. Baik, terima kasih. Saya juga penasaran juga bagaimana seorang guru memandang EP masing-masing siswa. Karena bayangan saya sampai saat ini pun itu menjadi hal yang terabaikan kayak gitu. Nah mungkin ini bisa ditanggapi oleh Bapak Ibu guru atau boleh izin Mas Ali. Oke. Monggo Bu Wulan. Ini mohon maaf off cam Bapak, ini di Pontianak baru angin. Tadi saya terpental beberapa kali jadi khawatir terpental kembali. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Zela. Jadi setelah membaca artikel ini memang saya lebih cenderung sebenarnya sesungguhnya kalau saya meyakini masih minim sekali pemahaman guru terkait epistemik ini gitu ya. EP ini mungkin bagaimana mau mencapai tujuan yang sesuai yang diharapkan jika mindsetnya guru itu hanya terkait bagaimana penerapan sebuah strategi atau model itu hanya pada runtutan sintak, tapi tidak berfokus sebenarnya tujuan dari model atau penerapan yang diterapkan dalam proses adalah menstimulus berpikir anak, menstimulus bagaimana mengkonstruk bagaimana anak itu berpikir dari penelitian yang dilakukan. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar Bu. Dengar Mbak Wulan, ya. Dengar jelas. Oke, soalnya munculnya non connect. Mbak Wul lanjut. Oke. Kemudian sampai lupa mau ngomong apa tadi. Ini kemudian EP ini kalau menurut saya itu juga selain berfokus pada student center ya, EP ini juga tanpa disadari jika diterapkan dengan baik itu dapat membentuk nilai-nilai karakter ya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika guru menerapkan ini atau ketika EP ini betul-betul dilaksanakan itu tidak mengabaikan poin-poin dari pembelajaran diferensiasi, karena khawatirnya kalau berfokus pada ini yang lainnya terabaikan. Itu. Kemudian terkait pemahaman guru mungkin akan lebih baik jika dibuat semakin banyak. Kalau saya jujur, saya pribadi jujur ini, saya nggak tahu kalau Mbak Ani atau Mas Rois, tapi kalau saya pribadi jujur ini epistemik sama epistemologi ini baru mudengnya itu malah baru di kuliah ini. Mungkin akan lebih baik kalau semakin banyak guru yang berkuliah, pemahamannya akan jauh lebih baik. Namun kan itu tidak mudah ya untuk terjadi gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga yang sebenarnya simpel-simpel sederhana seperti ini juga yang membuat kapan tujuan pembelajaran itu tidak terlalu tercapai dengan baik. Seperti itu, Mas Ali. Terima kasih. Halo, Mas Ali. Maaf, Mas. Mungkin saya langsung ingin tanya sekalian dengan aktor di ini. Jadi Mbak Wulan kan mungkin udah berpengalaman lama ya jadi guru. Nah, dalam proses pembelajaran selama ini tuh seperti apa sih EP kayak gitu Mbak yang mungkin beberapa tahun ini Mbak Wulan laksanakan proses pembelajaran, apakah ada unsur EP yang diterapkan dalam proses atau seperti apa begitu Mbak Wulan? Jadi kalau saya memahami setelah membaca jurnal ini baru pada tingkat absolut tadi gitu ya. Itu pun tingkat absolut itu pun jika dalam satu sekolah itu ada 12 rombel, bisa saya pastikan itu 3 lah paling banyak mungkin yang sudah sedikit mengarah ke sana gitu. Selebihnya kalau untuk Kota Pontianak ya saya nggak tahu kalau untuk daerah provinsi lain, tapi kalau mengarah yang sampai lengkap secara 3 tingkatan utuh itu belum begitu tampak. Realnya ya, bukan kalau dari hasil penelitian sih kalau kita baca bener-bener kayak
wow gitu ya, tapi faktanya sebenarnya juga ada beberapa manipulasi yang mungkin menurut saya itu yang jatuhnya kurang baik dalam proses dan hasilnya gitu, seperti itu Mbak Zela. Kalau di Kota Pontianak, kalau di provinsi lain saya nggak tahu. Oke, makasih Mbak Ulan. Oke, menarik ya. Ini mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menambahi, mungkin tidak apa-apa kalau dari sisi ini mahasiswa, mungkin dari Pak Abduh mungkin. Artinya tadi dari sudut pandang siswa, mungkin sekarang bagaimana pengamatan Pak Abduh sebagai dosen terkait EP mahasiswanya, apakah pernah mengklasifikasikan atau melihat dan lain sebagainya. Monggo Pak Abduh. Ya, terima kasih Pak Ali Fahrudin. Kalau dosen mungkin berbeda ya dengan guru gitu ya. Kalau guru itu memang harus perlu memperhatikan, tapi pernah saya mencoba. Ternyata setelah saya baca artikel ini, memang epistemik ini secara tidak sadar pernah terrealisasikan, misalkan ketika ada mahasiswa ketika diskusi, ada yang absolutis, ada yang evaluatis, gitu kelihatan ternyata itu menurut teori epistemik itu absolutis, ternyata menurut teori epistemik itu evaluatis. Nah, ini malah erat kaitannya dengan teori pembentukan kognitif, kalau nggak salah Piaget, yang ada skema asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, dan ekuilibrasi ini hampir dekat sekali. Namun ada beberapa gap yang perlu dijembatani. Terkait dengan epistemik ini, memang kalau dari segi orang dewasa, termasuk saya, termasuk panjenengan semua, masih mengalami kebingungan masuk yang mana. Jadi ketika ditanya Pak Sugito juga begitu jawabannya. Mau yang mana? Perspektifnya yang mana? Apalagi yang belum matang usianya, seperti anak-anak SD. Kalau anak kuliah juga masih banyak, bahkan banyak anak kuliah mahasiswa yang belum bisa menemukan gaya belajar yang sesuai itu yang mana. Belajarnya kalau kepepet, kalau mau ujian aja. Diskusi juga ya, diskusi yang penting diskusi aja, tidak ingin menggali lebih dalam, tidak mengevaluasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau ditarik ke arah ranah sekolah dasar, maka ini menjadi tugas yang berat untuk guru. Untuk orang dewasa saja kita belum yakin kita perspektifnya yang mana, apalagi anak SD. Anak SD tidak tahu, yang tahu gurunya. Nah, guru maka itu perlu menjajaki lebih dalam terkait bagaimana sih metodologi yang tepat untuk memetakan perspektif epistemik tadi, sehingga nantinya bisa mengaplikasikan metode dan gaya mengajar yang sesuai dengan yang bisa mengakomodasi perspektif epistemik siswa tadi itu. Nah, kalau di perkuliahan yang ditanyakan Mas Ali itu cenderung berbeda ya dengan di sekolah dasar. Kami lebih banyak tidak sering memetakan mahasiswa ini epistemiknya apa, gaya belajarnya bagaimana. Lebih ke udah saya ngajarnya begini. Tergantung materi juga, ada kadang-kadang materi yang perlu praktik, ya nggak perlu kita praktik. Ada materi yang hanya teori saja. Jadi secara tidak langsung epistemik ini memang perlu ketika sudah dewasa kita perlu menggali itu lebih jauh dalam diri kita. Kita perlu membuat pertanyaan seperti Pak Gito tadi. Saya ini evaluatis, multiplis atau absolutis? Karena susah juga ya untuk menggali itu. Ya begitu Mas Ali ya. Dia memang masih beragam sekali. Ya. Pada pandangan lebih luas saya terbayang bahwa terhadap kebijakan kampus merdeka, kurikulum merdeka belajar dan lain sebagainya di universitas itu kok cenderung memang diharapkan mahasiswa itu sudah ke tahap evaluatis, artinya
dia sudah membayangkan tentang dirinya ke depan, kemudian apa yang harus dia pelajari, apa yang harus dia capai, sehingga dia menyimpulkan sendiri terkait apa-apa yang harus mereka ikuti dan mereka sukseskan dalam kegiatan belajarnya. Begitu juga saya rasa di di kurikulum SD itu kan ada scientific learning, kemudian kegiatan hal-hal yang terkait scientific knowledge dan lain sebagainya. Memang arahnya cenderung bagaimana Kemendikbud ini harus memiliki capaian EP yang tertinggi kayak gitu. Nah, mungkin ada tanggapan lagi. Oke, terima kasih Pak Abduh. Yang belum mungkin yang belum. Bu Sri ya? Oke, monggo Bu Sri. Saya mungkin Mas Ali. Sedikit menggambarkan gitu, mungkin ya benar tadi untuk kondisi siswa dan juga mahasiswa agak sedikit berbeda. Mungkin kalau masih SD memang sangat-sangat diperlukan pembimbingan gitu ya. Bahkan kalau untuk mahasiswa tertentu itu juga kita masih sangat perlu mendorong gitu ya. Banyak sekali mahasiswa yang belum memahami EP-nya itu mau seperti apa gitu ya. Mereka masih sekedar ya menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa, wis gawe tugas sudah gitu ya. Tanpa untuk melihat, mengevaluasi bagaimana pembelajaran atau apa yang dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan di kampus gitu. Harusnya kan ketika sudah tingkatannya mahasiswa ini harusnya sudah menemukan sendiri gitu ya, mengkonstruk sendiri. Saya itu pengennya mau yang seperti apa, pengetahuan yang seperti apa yang harus saya gali, keterampilan apa yang harus saya miliki, seperti itu harusnya sudah berjalan sendiri. Tetapi masih banyak juga yang masih perlu kita dorong untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini mungkin juga diperlukan lagi dari para dosen untuk tidak hanya sekedar, kalau mungkin di tingkatan di kami ya, ini tidak hanya sekedar menyampaikan materi gitu, tetapi juga melihat, memang betul tadi kata Mas Abduh, saya sendiri juga tidak pernah mengklasifikasikan gitu, tetapi secara sekilas itu sudah terlihatan di kelas bagaimana anak-anak yang atau mahasiswa-mahasiswa yang sudah mampu melakukan atau mengkonstruk dirinya itu mau apa, itu sudah kelihatan gitu ya. Tapi banyak sekali yang masih galau gitu. Nah, disinilah kita perlu menciptakan lingkungan-lingkungan tadi, culture yang mendorong mahasiswa untuk mampu menemukan gayanya sendiri, mampu mengkonstruk mau seperti apa sih, sehingga dia betul-betul menemukan kemandirian. Apalagi di era pandemi seperti ini ya, ini tanpa kemandirian belajar, tanpa kemauan membangun, mengkonstruk pengetahuan sendiri, mungkin tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Tidak akan mendapatkan apa-apa, karena ya belajar secara online ya gitulah ya, agak-agak bagi saya sendiri kurang membantu mahasiswa untuk betul-betul memiliki pengetahuan yang utuh seperti itu. Nah, maka dibutuhkan kemandirian belajar, kemudian dibutuhkan juga kemauan sendiri untuk bagaimana memperbaiki gaya-gaya belajarnya, bagaimana memperoleh pengetahuannya itu sendiri. Seperti itu mungkin Mas Ali. Terima kasih Bu Sri menambahkan terkait bagaimana aspek EP dalam lingkup di perguruan tinggi atau oleh mahasiswa. Oke, mungkin yang belum bisa menambahkan lagi karena waktu kita juga terbatas ini. Berarti yang belum Bu... Yang belum saya. Oh,
Monggo langsung Bapak Sugito, monggo. Ya karena waktunya, jadi mohon maaf teman-teman yang belum mendapat kesempatan ya diikhlaskan aja lah gitu kan ya. Sedekahkan untuk teman-teman yang lain gitu kan ya. Baik, ini ya terima kasih lah dari beberapa perspektif yang disampaikan gitu kan ya. Membuka satu wawasan kita pada tataran yang lebih real, empirik, tapi juga tidak melupakan konstruk teori yang kita diskusikan. Nanti akan saya share satu gambaran bagaimana proses pendidikan yang terjadi dan menjadi bagian dari kritik pemikiran Freire yang sudah pernah kita diskusikan juga beberapa pokok pikirannya. Sebenarnya kan ada satu hal yang yang menjadi kunci di dalam proses pembelajaran itu. Teman-teman tadi sudah rasanya ya bukan menyepakati, memiliki pemahaman yang relatif sama bahwa kita bisa merubah ya. Ini kita bisa membantu mengembangkan bahkan mungkin merubah dari epistemik yang selama ini dimiliki oleh siswa gitu. Kita memiliki keyakinan itu. Jadi pemahaman terhadap epistemik siswa itu tidak sebatas untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang kita lakukan. Menyesuaikan berarti kan kita harus mengikuti apa yang ada pada diri siswa, itu menyesuaikan gitu. Ya itu mungkin ya boleh-boleh saja kan, tapi hasilnya tidak akan optimal, kira-kira kan begitu kan. Ya katakanlah kita mendapatkan satu situasi di mana mayoritas kelas itu memiliki epistemik absolut gitu kan ya. Apakah pembelajaran kita akan hanya ke situ arahnya? Kalau itu menyesuaikan ya. Ya, mungkin bisa pada tataran tertentu menyesuaikan, pada tataran yang lain yang lebih fundamental tentunya lebih pada mengarahkan gitu kan, tidak sebatas menyesuaikan terhadap apa yang ada di lapangan, akan tapi bagaimana mengarahkan perubahan yang seharusnya terjadi pada diri siswa. Nah, dalam konteks ini tentunya perspektif guru menjadi penting gitu kan. Nah, epistemik gurunya sendiri gimana lah, itu yang tadi saya sampaikan gitu kan ya. Epistemik guru itu dibentuk oleh para pedorok guru ini ya. Nah, bagaimana perspektif pedorok guru ini kan? Gurunya guru ini loh, teman-teman dosen ini loh. Maka di awal saya tanyakan, Anda masuk di mana? Di absolut, di multiple, atau yang di evaluatif gitu aja. Dan itu yang nanti akan mengaruhi bagaimana proses pengembangan epistemik pada diri mahasiswa yang nanti akan menjadi guru di depan anak-anak kan itu. Materi rantainya kan begitu. Nah, dalam konteks ini saya melihatkan ada dua orientasi perspektif yang biasanya dilakukan ya, yang terjadi di lapangan. Yaitu yang berorientasi pada penguasaan dan yang satu pada pencarian kan itu. Yang mana di antara yang ada di situ kan. Selama ini kita melakukan di dalam proses pembelajaran itu lebih ke arah penguasaan materi atau pencarian materi. Nah itu. Nah, saya melihatnya bisa dibedakan dua itu. Dan itu nanti akan menentukan apa yang kita lakukan. The behavior of the teacher akan ditentukan itu. Kalau kita masuk dalam kelas dengan paradigma penguasaan, tentunya perilaku kita atau proses pembelajaran kita akan berbeda dengan kalau kita memiliki orientasi pencarian. Jelas itu akan berbeda. Nah, saya ingin menguatkan ya. Ada kecenderungan menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Wulan tadi di testimoni ya, pengakuan the genuine pengakuan otentiknya bahwa di lapangan ya pengakuan tulusnya bahwa di lapangan itu tidak terjadi, tidak sebagaimana yang digambarkan dari hasil-hasil penelitian gitu ya. Yang kira-kira ya seperti itulah keadaannya ya lebih ke absolut. Nah, saya ingin meng-share kritik yang disampaikan oleh Freire terkait dengan pola pembelajaran yang pada umumnya dilakukan di lapangan gitu ya. Silakan nanti kalau teman-teman ingin baca bukunya yang dulu pernah saya tawarkan tapi kurang belum ada motivasi membaca itu, yang
di dalam bukunya Pendidikan Kaum Tertindas itu sangat jelas digambarkan. Gitu. Sebentar saya sampaikan. Inilah yang oleh Prairie dilukiskan, realitas yang ada di lapangan seperti ini. Ini saya ambil persis sama seperti yang ada di dalam buku terjemahan itu ya, persis sama. Ya, guru mengajar, murid belajar, guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa, guru berpikir, murid dipikirkan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk bisa direnungkan lah kalau saya. Guru memilih bahan belajar dan isi pelajaran, murid menyesuaikan terhadap pelajaran itu, gitu ya. Itu banking sistem ya. Model pendidikan gaya bank ya. Ya tadi saya menggunakan istilah penguasaan kan itu. Berarti mengkritiknya dengan sindiran yang agak tajam, pendidikan gaya bank ya. Murid dianggap sebagai tempat mendeposisikan informasi. Kalau kita ke bank kan deposito ya, nabung informasi, lalu nanti kita akan ngambil tabungan kita pada suatu saat di tengah semester atau di akhir semester dengan bentuk ulangan tes itu kan. Itu akan nagih yang ngambil informasi yang kita tabung di kepala siswa. Nah, itu yang terjadi di lapangan menurut Redi gitu ya. Ya kalau tadi Mbak Wulan menyampaikan di Kalimantan, di Pontianak masih seperti itu. Artinya kritik Redi yang yang disampaikan ya hampir berapa ya? Setengah abad yang lalu itu masih terjadi gitu kan. Ya ini tentunya akan semakin menguatkan keberadaan epistemik yang ada di dalam diri siswa. Artinya pertanyaan ketiga saya tadi, apakah kultur akan berpengaruh terhadap epistemik? Nah ini jawabnya akan gitu. Nah, sekarang kita lihat secara keseluruhan kultur yang ada di tempat kita itu apakah sudah mengarah pada pemberian ruang bagi orang lain untuk bisa memiliki pemikiran yang berbeda gitu. Dalam konteks pembelajaran, apakah juga itu sudah memberikan kesempatan ruang pada siswa untuk berbeda? Ya. Saya kira itu hal yang perlu direnungkan ya, tidak perlu dijawab sekarang gitu ya. Karena realitasnya memang di situ ya, kultur memang sangat sangat memiliki kontribusi. Gitu. Ya saya kira artikel-artikel yang terdahulu juga memberikan sinyal-sinyal semacam itu bagaimana kultur itu akan memiliki kontribusi ya di dalam proses pembelajaran, termasuk di dalam literasi juga sama kan gitu. Nah ini sehingga pada tataran dimensi individual personal, transformasi itu harus dilakukan kan. Jadi transformasi yang kemarin saya sampaikan ada dua dimensi, transformasi individual personal pada tataran habit or mind, pada tataran perspektif atau mindset, dan yang kedua pada tataran kehidupan kolektif, yaitu yang berkaitan dengan kesadaran kritis kan itu. Nah saya kira yang ini pada dimensi personal individual itu yang perlu dicoba untuk dibawa pada arah yang lebih terbuka, gitu ya, pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka. Saya kira kita dilanda itu semuanya. Jadi misalnya ya saya sendiri termasuk ya, begitu datang ke kelas itu kan mesti akan berharap apa yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen ini kan gitu ya. Jadi datang ke forum kelas itu kan harapan kita adalah apa yang akan saya keterima. Dan kita guru-guru, dosen sama dosen juga guru kan. Datang ke kelas kan bukan
apa namanya ya, mindset kita kan apa yang akan kita berikan pada anak-anak kan itu, apa yang harus dikuasai. Itu apa namanya the power of the culture di situ. Ya, sehingga monggolah ini menjadi bahan perenungan kita. Ada satu tadi sinyalmen yang disampaikan oleh Mas Muntako ya. Ilustrasi awal tadi saya menjadi tergelitik gitu ya. Dikaitkan dengan agama gitu ya. Kita harus mengikuti yang absolut atau mengikuti yang evaluatif gitu kan. Ini yang bisa menjawab nih para ustadz ini kan ya. Jadi kalau dengarkan pengajian itu mengamini saja atau kita mempertanyakan kan gitu ya. Bahwa malaikat itu ada gitu kan ya. Apa kita mempertanyakan apa enggak gitu. Ini kan para ustadz nih yang paling tahu. Kalau saya kan tidak di bidang itu. Hanya begini saya mengomentari apa yang disampaikan Mas Muntako itu. Ada dua hal yang berbeda itu kan. Antara pengetahuan dan agama. Bagaimana kita berangkat dari dua bidang hal yang berbeda itu ya. Kalau pengetahuan itu kan kita harus berangkat dari tidak yakin dulu kan. Berangkatnya dari tidak yakin. Harusnya di situ. Maka akan muncul, berkembanglah itu pengetahuan. Karena kita mempertanyakan kebenaran dari suatu pengetahuan. Dan itu akan bisa dicapai kalau epistemi kita pada tataran evaluatif. Selalu mempertanyakan kebenaran itu, benar enggak? Maka di awal tadi saya sampaikan, pada saat mengikuti perkuliahan, you merasa apa yang disampaikan dosen itu benar apa enggak? Gitu. Kalau kita bertanya-tanya apa benar gitu kan ya, lah itu baru sampai pada tataran evaluatif. Mempertanyakan kebenaran. Mempertanyakan kebenaran tidak berarti protes dulu ya, beda. Kita ada argumentasi kontekstual yang mendasar. Ragu. Itu. Nah, tinggal dosennya perspektifnya gimana, ditanya apa namanya kekeh terhadap pendapatnya ya sudah hancur semua gitu kan. Bahkan ini saya ini gambaran yang sangat real di lapangan gitu. Ya, sampai kekuasaan guru sangat luar biasa. Pertanyaannya aja begini, bagaimana pendapat saudara tentang sesuatu gitu ya. Begitu baca jawaban anak, siswa, mahasiswa, jawabannya berbeda dengan yang dipikirkan itu disalahkan gitu ya. Padahal pertanyaannya bagaimana pendapat saudara gitu. Lalu baca, ini kok beda dengan pendapat saya ya, salah Greg gitu kan. Kan lucu itu. Sementara siswanya juga lucu. Lucunya gimana? Wong ditanya bagaimana pendapat saudara, kok yang dipikirkan itu kira-kira menurut pendapatnya Pak Muntako itu gimana yang benar kan gitu. Itu kan dominasi yang kultur itu berpengaruh. Nah itu mengejawantannya sampai kepada tataran itu. Nah terkait dengan agama kan beda. Kalau pengetahuan berangkat dari pengetahuan, agama berangkat dari keyakinan lah itu. Harus yakin dulu bahwa ini iya betul ada gitu. Lalu pada tataran mana itu perlu mempertanyakan gitu. Nah ini menurut Ustadz Rois, Wahdan sama Hamidullah itu kan ada 3 aspek ya itu ya. Keagamaan itu ya ada di situ. Pada aspek teologi, pada aspek ibadah, dan yang terakhir muamalah gitu kan ya. Yang mana yang perlu dipertanyakan gitu kan. Nah ini saya kira ada ruang-ruang yang bisa dijadikan diskusi gitu. Nah, monggo ini saya tidak ahli di bidang itu lah ya. Monggo silakan teman-teman Ustadz ini ya untuk bisa menggali di situ. Ya itu tambahan saya, jadi saya kira pemikiran kritik Freire menjadi hal yang perlu kita renungkan apa terjadi apa tidak, dan untuk diri kita masing-masing apakah kita juga masuk pada kategori itu atau yang lainnya. Monggo sebagai bahan renungan lo ya. Monggo silakan. Sebelum mengakhiri mungkin ada respon, monggo silakan. Ya sebentar aja, monggo. Mungkin saya mau bertanya sedikit Pak tentang EP tadi. Okay.
saya masih belum bisa membedakan ini antara EP dengan pengetahuan awal itu. Nah, kalau EP kan lebih relatif pada teori kognitif ya, meskipun itu berbeda, tapi itu ada yang sejalan dan ada yang tidak. Tapi kalau dengan pengetahuan awal ini posisinya gimana? Pengetahuan awal itu kan berkaitan dengan penguasaan informasi ya, penguasaan informasi. Sementara pada epistemik itu cara pandang seseorang terhadap pengetahuan dan bagaimana pemerolehan pengetahuan itu dilakukan. Itu epistemik ya. Jadi kalau kita melihat bahwa pengetahuan itu sesuatu yang objektif, tidak bisa dirubah, ya itu dianggap benar adanya itu kan. Lalu bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Itu berkaitan dengan cara pemerolehan pengetahuan. Kalau kita memandang bahwa pengetahuan itu tidak bisa dirubah, absolut, maka kita akan mencari pengetahuan, proses mencari pengetahuan tentunya hanya sebatas mengamini saja kebenaran-kebenaran yang informasi yang disampaikan oleh orang lain atau oleh guru, karena ya itu yang benar itu, gitu ya. Jadi epistemik itu berkaitan dengan pandangan tentang pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu epistemik. Sementara yang kemampuan awal itu berkaitan dengan penguasaan materi. Itu kalau berkaitan dengan penguasaan pengetahuan ya. Tapi kalau dalam konteks ya bukan kemampuan awal, tapi kondisi awal. Nah, kondisi awal kan bisa berbeda. Skupnya bisa terkait dengan penguasaan pengetahuan, bisa berkaitan dengan epistemik, bisa berkaitan dengan latar belakang siswa. Itu kalau dalam pemahaman saya begitu. Dan kalau kita melihat yang kemarin yang hidden curriculum itu kan jelas nggih, bagaimana epistemik itu sangat dipengaruhi oleh perspektif guru ya. Begitu masuk guru mengatakan anak tukang becak era mungkin kalau diajak mikir yang tinggi-tinggi, yang analitik tidak mungkin. Wes dikai wae lah gitu kan. Dikai wae ora bakal iso gitu kan ya. Tidak akan bisa mampu. Udahlah hafalan saja dihafalkan. Gitu. Absolut aja pada tataran yang paling dangkal gitu kan. Nah, itu konteksnya di situ ya. Satu lagi, monggo kalau ada. Kalau enggak ya alhamdulillah. Saya Pak Gibson. Oke, monggo Bu Kasni. Itu Pak, kalau kita misalnya di sekolah ada itu Pak, penggolongan ada kelas apa ya? Unggulan. Yang khusus anak yang pinter-pinter semua. Kelas unggulan Bu, biasanya ada kelas unggulan. Ya. Adanya kelas unggulan atau juga ada kelas. Sudah nggak ada Bu. Nah, dan ada kelas apa Pak? Yang itu yang hanya SD 5 tahun itu. Yang sekarang akselerasi. Kelas Nah, kemudian intek. juga kelas olimpiade yang didirikan. Itu apakah itu juga berdasarkan untuk pengembangan epistemik ataukah untuk pengembangan pengetahuan, Bapak? Kalau ditanya apa ya masuk kemana? Kalau saya mengatakan tidak masuk kemana-mana itu. Oh iya. Epistemik juga ada, pengembangan pengetahuan juga ada, gitu kan ya. Oh. Ya, mohon maaf ya. Kan kalau saya katakan itu ya pengaruh-pengaruh neolib itu sangat mempengaruhi di situ. Artinya kalau dilihat dari perspektif humanis itu ya tidak pas itu ya. Mengkategorikan orang dan memberikan kesempatan yang berbeda pada orang lain itu menjadi tidak demokratis itu kan. Di beberapa negara kan sudah meniadakan itu pengelompokan secara homogen gitu. Itu tidak akan memfasilitasi proses belajar gitu. Ya biasanya mohon maaf di beberapa sekolah yang private itu yang apa ya swasta gitu. Itu biasanya untuk mohon maaf ya nggak usah keras-keras ya untuk cari duit gitu aja gitu. Kira-kira begitu. Masuk di kelas favorit, kelas unggulan bayarnya sekian ya, nanti diproyeksikan ke sana. Tapi apa yang dilakukan di kelas kan drill, penguasaan materi, bukan pada pengembangan kemampuan belajar.
Yang Jibril. Kan itu. Sementara di usia-usia awal itu yang perlu dikembangkan adalah kemampuan belajar, bagaimana belajar. Yang tadi teman-teman sudah menyampaikan, tadi Bu Biarti itu menyampaikan yang itu sangat tergantung dari kemampuan belajar lah di situ. Dan teman-teman sampai pada tahapan ini itu bukan apa namanya, yang menyebabkan kita sampai pada tahapan ini bukan pada seberapa pengetahuan yang kita miliki, bukan. Yakin gitu kan. Tapi kemampuan belajar yang kita miliki itu sampai pada tahapan ini. Namun kalau ditanya apa pelajaran yang ada di SMA dulu, di S2 dulu sudah lupa semua kok itu. Belas. Nggak ada yang nyantol babar belas. Bahasa Inggris dapat berapa? 8 di SMP, di SMA dapat 9. Ya. Sekarang baca artikel aja masih gagap-gagap gitu. Mohon maaf loh ya, bukan bermaksud menyinggung. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah penguasaan pengetahuan itu tidak jauh lebih baik daripada pencarian pengetahuan. Dan itu saya yakini. Yakini berdasarkan pada bukti-bukti empirik gitu kan. Monggo Bu Kasni mau milih kelas unggulan. Ya kita nanti dipilih aja ini yang kelas ini kita paro ya. 10 di kelas unggulan yang apa namanya yang sisanya nanti yang sisanya nanti di kelas kelas apa namanya moderat aja. Berarti Pak, kita sebagai orang tua itu tidak perlu tergiur gitu ya dengan label-label sekolah internasional, sekolah unggulan, sekolah yang sekarang banyak label-label yang sekarang banyak ditempelkan di sekolah-sekolah itu, karena itu hanya untuk menarik dana gitu ya. Ya tidak semua lah Bu. Karena kebetulan ini orang tua yang sedang menjelang anaknya masuk sekolah. Kadang-kadang kita berpikir, wah kalau sekolah seperti ini berarti nanti anak saya mau seperti ini, seperti itu. Tapi faktanya ternyata kan ya tadi apa namanya Pak, yang kalau ini hanya untuk ngumpulin duit gitu loh, seperti itu. Ya, apa namanya, kadang-kadang itu yang bangga bukan anaknya, yang bangga guru orang tuanya itu. Beritanya anaknya sekolah di mana, kalau menyekolahkannya di kelas unggulan, kelas internasional itu jawabnya aduh banyak banget itu kan. Wah di sini Bu di kelas, wah itu kan yang bangga orang tuanya, anaknya stres itu. Tiap hari harus masuk jam 6 gitu. Nah, yang ini apa namanya ya, tidak seluruhnya apa yang saya sampaikan itu benar gitu kan, tapi mayoritas secara umum grand apa namanya perspektifnya seperti itu gitu ya. Sehingga kok apa namanya ya ini contoh lain lagi lah, karena tadi disinggung masalah internasional ya. Jadi Bapak dan Ibu melihat, mohon maaf loh ya, ini bukan mendiskusikan ya. Memilih perguruan tinggi melalui lembaga pendidikan, ada yang di internasional, ada di luar negeri gitu ya, dan mereka yang pulang relatif perkembangannya jauh lebih baik daripada yang lainnya. Itu bukan sebatas pada penguasaan materi yang diperoleh gitu ya, tapi learning environment-nya itu gitu loh. Jadi learning environment-nya itu yang menyebabkan ada perubahan di dalam bagaimana belajar. Jadi di luar negeri itu kan learning environment-nya sangat luar biasa. Pengembangan apa namanya belajar untuk mandiri ya, dan tidak selalu apa namanya menerima apa yang ada gitu. Itu yang terjadi. Itu yang membuat kita berkembang, bukan ansih luar negeri jauh lebih hebat dalam hal materi, tapi learning-nya itu, environment-nya itu. Prosesnya gitu. Yes, itu yang saya rasakan begitu kan. Dan mungkin teman-teman juga memilih UNJ itu tidak tahu untuk apa ya, menguasai materi atau apa, tidak tahu. Apa yang murah ya? Murah Pak. Murah dan akreditasinya bagus Pak. Murah berkualitas Pak. Nah itu pengen kenal Pak Dito bareng. Ada unsur historis Pak. Ya. Walaupun ya nanti saudara bisa mendapatkan the real life UNJ itu seperti apa nanti. Oke Pak.
Yeah. Insya Jadi, Allah Habib janji. jadi itu yang terjadi di dalam realitas kita. Monggo untuk pengembangan tema-tema disertasi, monggo silakan untuk bisa, kalau toh ini bermanfaat ya dijadikan bagian dari perspektif yang masuk di dalam kajian. Nah, malah saya ingat gini, Bapak dan Ibu, karena pertemuan kita tinggal beberapa saat, 4-5 kali pertemuan. Ini kemarin ada yang menanyakan Bu Hesti atau siapa ya kemarin nanya untuk final project gitu kan ya? Iya Pak. Ya, ini karena bentuknya itu adalah sebuah tulisan yang bebas, tulisannya apa, monggo silahkan tema sendiri. Dan supaya saya juga bisa membantu di dalam proses tulisan itu, mohon mulai minggu depan sudah menyampaikan draft-draft awal, gitu kan, one page only saja apa yang mau ditulis, ya. Lalu setelah itu nanti perlahan untuk bisa dikerjakan, sehingga nanti di 2 pertemuan terakhir khusus membahas itu tulisan-tulisan yang ada, sehingga nanti di final project tidak kita stop hanya pada produk yang akhir saja, bukan, akan tapi kita berproses bersama-sama di dalam pengembangan final project itu. Sehingga nanti di 2 pertemuan terakhir kita akan fokus memberikan masukan terhadap tulisan itu. Tapi itu harus diawali mulai minggu depan sudah menyampaikan semacam draft awal apa yang mau ditulis gitu aja. Jadi semacam abstrak lah apa yang mau ditulis di dalam proyek akhir itu. Ya, mohon untuk bisa diluangkan waktu untuk itu sehingga nanti kita tidak terkaget-kaget di akhir. Bon, ini mulai stres ya, tidak apa-apa gitu. Untuk review artikelnya tetap berlanjut atau sementara Pak, berhenti dulu Pak? Yang mana? Untuk review artikel mingguannya. Review artikel kan itu makanan kita sehari-hari toh. Kalau enggak makan itu rasanya enggak enak gitu. Kalau yang tadi draft itu kan sebatas camilan saja gitu ya. Suplemen. Bukan suplemen, camilan. Sambil ngopi gitu kan. Satu halaman saja kok. Rancangan lah. Abstrak rancangan apa yang mau ditulis. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Waktunya sudah melonjak. Terima kasih atas partisipasinya. Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan tugas kita semuanya. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.